Pemirsa, bagaimana informasi terbaru soal banjir yang terjadi di Kabupaten Demak dan Kabupaten Pati, Jawa Tengah? Saat ini kita telah bergabung dengan reporter TV One. Ada Arga Dumadi di Demak dan Abdul Rohim di Pati, Jawa Tengah. Kita ke Arga terlebih dahulu. Arga, selamat pagi. Bagaimana keadaan banjir di sana, Arga? Apakah sudah mulai surut? Ya, selamat pagi Ikra dan pemirsa. Informasi yang dapat kami kabarkan kepada Anda bahwa memang banjir di Demak, Jawa Tengah hingga saat ini masih terus berlangsung dan bahkan bisa dikatakan ini semakin melebar ke beberapa wilayah dan sudah masuk ke wilayah kota Demak sendiri, begitu pemirsa. Seperti yang dapat kami sampaikan atau bisa Anda saksikan di layar kaca Anda, di belakang saya ini merupakan salah satu wilayah yang terkena banjir, yaitu di Desa Jokoloyo, Kecamatan Wonosalam, Demak, Jawa Tengah, di mana mungkin untuk di belakang saya ini ketinggian hanya sebatas mata kaki, namun semakin ke belakang ini air semakin tinggi, bahkan di atas lutut, bahkan juga bisa sampai di sekitar pinggang orang dewasa, begitu. Dan informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa banjir ini sudah meluas tidaknya di 11 kecamatan dan juga 88 desa di wilayah Demak. Hanya saja jumlah ini mungkin bisa pertama mengingat bahwa banjir ini juga semakin meluas dan tidak hanya disebabkan oleh aliran dari Sungai Wulan saja yang tanggulnya meluap pada hari Minggu kemarin, karena untuk di wilayah Demak ini ada juga sungai lain seperti Sungai Jajar dan juga Tuntang, di mana aliran sungai ini juga menyebabkan air masuk ke wilayah perkotaan. Dan dapat kami kabarkan kepada Anda bahwa banjir ini juga mengenangi beberapa titik-titik yang bisa dikatakan sebagai titik-titik yang penting, seperti maksud kami adalah terminal, kemudian juga di Masjid Agung Demak, kemudian juga di wilayah alun-alun Demak. Dan untuk di wilayah tempat saya mengabarkan saat ini sendiri juga memang warga ini masih banyak yang bertahan, hanya saja proses evakuasi mandiri ini sudah mulai dilakukan, khususnya adalah untuk mengevakuasi orang-orang yang berusia lanjut. Dan hingga saat ini tercatat setidaknya ada sekitar 20.000 orang warga Demak ini yang mengungsi, di mana pengungsian ini juga dilakukan di beberapa titik, misalnya adalah di kantor desa, kemudian juga di sekolah-sekolah. Namun ada juga yang melakukan evakuasi dan pengungsian mandiri di beberapa lokasi, misalnya di luar kota, bahkan sampai ke Kudus, Jawa Tengah, begitu. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, Arga. Arga, bagaimana kondisi masyarakat korban banjir saat ini? Ya, kondisi masyarakat korban banjir saat ini memang untuk di wilayah tempat saya mengabarkan ini masih banyak yang bertahan, begitu, sehingga memang tampaknya masih belum memerlukan bantuan. Namun memang untuk beberapa titik yang lebih dalam ini banyak masyarakat yang sudah meninggalkan lokasi rumah mereka masing-masing dan pergi ke titik-titik pengungsian yang sudah disiapkan, di mana mereka memang untuk sejauh ini masih bisa tercukupi kebutuhannya, hanya saja memang mereka membutuhkan hal-hal yang sifatnya ini primer seperti pangan, kemudian juga untuk peralatan kesehatan, begitu. Dan juga kami kabarkan kepada Anda bahwa untuk di wilayah Demak sendiri ini sudah ada imbauan dari Bupati Demak, maksud kami, bahwa untuk sekolah di wilayah Demak yang memang terdampak banjir ini diarahkan sementara untuk pembelajaran sistem daring, begitu. Baik, Arga, bagaimana kondisi lalu lintas di jalur Pantura? Apakah masih lumpuh atau sudah dapat diakses kembali oleh warga? Ya, sebagai gambaran untuk wilayah lalu lintas di kota Demak sendiri ini memang beberapa titik bisa dilalui, namun juga masih ada titik-titik ini yang tergenang air. Walaupun begitu, memang titik-titik yang tergenang air ini apabila memang genangan ini hanya sebatas mata kaki, ini masih dilalui oleh kendaraan-kendaraan, khususnya untuk kendaraan-kendaraan berat ini masih bisa melintas. Hanya saja memang untuk titik-titik ini jumlahnya saat ini terbatas, begitu, mengingat ada juga titik-titik yang memang sudah tidak mungkin untuk dilalui karena kondisi jalanan yang tergenang air ketinggiannya ini cukup dalam, begitu. Baik, Arga Dumadi, terima kasih. Kita ke Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saat ini sudah bersama kami reporter TV One Abdul Rohim di Kabupaten Pati. Abdul Rohim, bagaimana kondisi banjir di sana? Apakah sudah mulai surut? Ya, Ikra, memasuki sepekan banjir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini hingga Selasa pagi, pantauan kami di lapangan ketinggian air semakin bertambah.
Selain karena curah hujan yang masih tinggi, kiriman air dari dibukanya bendungan Wilalung yang ada di wilayah Undaan, Kabupaten Kudus, yang pintu air menuju arah di Sungai Siligonggo Juwana dibuka dan menyebabkan Sungai Siligonggo Juwana ini debit airnya kembali meningkat. Akibatnya sejumlah desa yang ada di sepanjang aliran Sungai Siligonggo Juwana ini ketinggian air kembali meningkat. Pantauan kami di lapangan saat ini pagi hari ini seperti di Dukuh Koripan Sampi, di Desa Minto Basuki, Kecamatan Gabus ini, jalan yang di tempat saya mengabarkan saat ini setiap pagi biasanya ramai dilalui oleh warga masyarakat yang akan bersekolah ataupun bekerja dari desa-desa yang ada di Kecamatan Winong menuju Pati Kota, Desa Sumbermulyo, Desa Degan yang dari Kecamatan Winong yang akan menuju Kabupaten Pati biasanya melewati jalur alternatif ini. Namun pagi hari ini tampak sepi karena memang genangan air di sini sudah mencapai 60 sampai 70 cm. Selain memutuskan akses jalan alternatif antar kecamatan, banjir juga memutus jalan antar kabupaten seperti di Desa Gadudero sampai Desa Kasian Kecamatan Sukolilo yang menghubungkan kabupaten jalan alternatif Kabupaten Pati menuju Jepara juga ditutup karena terendam banjir setinggi 70 cm. Tidak hanya itu, di jalan alternatif Pati menuju Rembang yang melewati Desa Sampang dan Tondo Kerto di Tondo Mulyo di Kecamatan Jagenan juga ditutup karena ketinggian air meningkat. Abdul Rohim. Ya. Baik, Abdul Rohim dan Arga Dumadi, terima kasih banyak atas informasinya. Selamat bertugas kembali.